Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya akan berkreasi dengan sate. Ada 3 resep sate yang bisa kita nikmati untuk yang sedang menjalankan hidup sehat, yang sedang menurunkan berat badan, ataupun yang tubuhnya sudah ideal untuk mempertahankan berat badannya. Apa saja resep ketiga sate ini? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sate tahu ini, yang pertama pasti adanya tahu. Ini tahunya 2 potong. Terus di sebelahnya ada 1 genggam kacang tanah sangrai. Di sini ada 5 tusuk sate, 1 sendok teh selai kurma, 1/4 jeruk nipis, setengah siung bawang putih, sedikit kencur, 1 siung kecil bawang merah, dan 7 cabai rawit. Ini yang di depan ini untuk bumbu kacangnya. Silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, yang pertama tahunya kita potong dadu. Ini kita potong bagi 3 dulu ya. Seperti ini. Lalu dari ketiga bagian ini kita belah 4. Ini juga sama. Nah, ini kita potong sama semua seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya grill yang besar, boleh langsung ditusuk ke tusuk satenya dan dipanggang. Karena saya punya teflon kecil, jadi nggak bisa kalau langsung ditusuk. Jadi saya panggang dulu tahunya. Setelah matang baru nanti saya tusuk ke tusuk sate. Kita akan panggang tahunya di teflon. Ini kita panggang sampai menguning ke 4 sisinya. Setelah menguning baru kita angkat dari teflon. Sambil menunggu tahunya matang, kita persiapkan bumbu kacangnya. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bumbu kacang. Sekarang kita ulek cabai dan semua bumbu ini. Kita masukkan cabainya. Kita mau ulek dulu cabai. Kita tambahkan jeruk nipis. Ini sebagai pengganti garam. Sekarang kita tambahkan kacang. Dan kita ulek. Ini untuk kehalusannya sesuai dengan selera masing-masing. Boleh kasar ataupun halus itu. Kalau saya mungkin agak sedikit kasar. Nah, ini kalau sudah kasar ya, nanti kita bisa tumbuk lagi. Sekarang kita akan haluskan bawang merah, bawang putih, dan kencur. Ini kencur. Lalu kita tambahkan selai kurma. Boleh pakai selai kurma, boleh juga pakai kurma. Kalau selai kurma nggak capek ngulek lagi. Nah, ini kita aduk semuanya sampai merata dan nanti kita berikan sedikit air putih.
Ini tahu yang sudah dipanggang. Sekarang kita akan tusuk ke tusuk sate. Di sini ada tusuk sate. Nah, kita ulangi semua prosesnya sampai tahunya habis. Tahunya sudah matang, sudah saya panggang tadi semua tahunya. Ada semua sisinya yang matang, ada yang nggak matang sesuai selera. Jadi saya bedakan tadi ada yang matang semua sisi, ada yang nggak matang semua sisinya. Terus bumbunya juga sudah saya ulek tadi. Jadi bumbunya boleh disiram langsung ataupun boleh juga dicocol sesuai selera juga. Nah, saya mau coba rasa dulu sate tahunya. Ini saya sediakan yang lain tadi. Ini saya makan dengan dicocol ya. Nah, saya mau coba rasa yang sudah dikasih bumbu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya pedas karena tadi cabenya lumayan banyak. Kalau yang nggak suka pedas berarti cabenya bisa dikurangin. Teksturnya lembut dari tahu terus dicampur dengan bumbu kacang, itu sangat enak. Untuk bumbu kacangnya sesuai dengan selera teman-teman, boleh agak kental seperti ini, seperti pasta, ataupun lebih cair kayak bumbu pecel. Itu sesuai selera, boleh disiram, boleh dicocol. Bahan yang digunakan untuk membuat sate kurma cuman kurma. Ini kurmanya ada 15 butir ditambah 3 tusuk sate. Jadi 2 bahan, 3 tusuk sate dan 15 kurma. Silahkan teman-teman screenshot dulu. Cara membuatnya, kurma ini kita keluarkan bijinya dengan cara kita belah seperti ini. Terus kita keluarkan bijinya. Setelah kita keluarkan bijinya, ini kita tekan jadi satu lapisan seperti ini. Nah, jadi sudah kita pipihkan. Nah, kita ulangi untuk ke 15 kurma yang lainnya. Ini 15 butir kurma yang sudah saya pipihkan. Sekarang akan kita panggang di teflon. Nah, kalau teman-teman di rumah punya grill, bisa langsung ditusuk ke tusuk sate dan di-grill bersama tusuk sate. Sedangkan saya nggak punya grill, jadi saya gunakan metode di teflon, dipanggang. Setelah dipanggang nanti kita akan tusuk ke tusuk sate. Sekarang kita mari ke dapur memanggang kurma. Kita panaskan teflon menggunakan api yang sangat kecil. Lalu kita masukkan kurmanya di sini. Nah, ini kita panggang kurmanya sampai mengeras di satu sisinya bagian bawah. Nanti kita balik lagi untuk bagian atasnya. Ini kurma yang sudah saya panggang selama kurang lebih 14 menit. Jadi 7 menit di sisi bawahnya, terus 7 menit lagi untuk di sisi atasnya. Jadi kita butuhkan waktu 14 menit untuk memanggang ini karena saya menggunakan api yang sangat kecil sekali gitu. Teksturnya ini kalau kita pegang seperti ini agak ada keras, untuk lapisan luarnya keras tapi di dalamnya masih ada kenyal-kenyalnya. Karena tadi saya nggak bisa langsung pakai tusuk sate, jadi sekarang saya akan masukkan ke dalam tusuk sate. Caranya kita tusuk di sini pas di tengah-tengah sini, tengah-tengah, terus kita dorong keluar, tarik aja sampai ke bawah. Ini kita ulangi semuanya sampai semua kurmanya habis. Oke, ini kita tinggal satu tusuk lagi. Kurmanya sudah jadi, sudah saya masukkan semua ke tusuk sate dan sudah bisa dinikmati. Rasa dari sate kurma ini seperti kita makan permen gula. Jadi ada karamelnya, terus di dalamnya itu ada sedikit kenyal-kenyal kayak kita makan kismis juga. Jadi kayak perpaduan permen gula dengan kismis. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan siraman coklat juga bisa, tinggal ditambahkan siraman dari coklat murni. Tapi kalau tidak, seperti ini aja sudah enak kayak kita makan permen. Nah, kita bisa makan permen walaupun tanpa pengawet, tanpa gula itu. Permen alami dari kurma, produk yang Allah kasih, yang bisa langsung kita nikmati dengan segala gizi di dalamnya.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sate pisang coklat. Yang pertama ada pisang kepok. Ini jangan terlalu matang yang sampai lembek, ini masih keras, gitu ya. Yang baru matang masih keras. Terus ada tusuk sate. Ini pakai selai kurma. Terus ada wijen, ada kacang sangrai yang sudah saya haluskan kasar. Berikutnya ini bubuk coklat murni. Nah, ini nanti akan kita buat jadi sate pisang coklat. Nah, silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara membuatnya, kita potong-potong dulu pisangnya. Ini pisangnya mau saya potong dulu. Nah, jadi masih seperti ini, nah, masih ada getahnya. Berikutnya kita potong, karena saya nggak punya pemanggangan, jadi saya panggang di teflon dulu, nanti baru saya tusuk di tusukan sate. Kalau misalnya teman-teman ada panggangan, berarti bisa langsung ditusuk ke tusukan satenya pada saat mau dipanggang. Ini kita potong ujungnya, ini nanti dimakan aja, nggak dipanggang. Terus kita potong sekitar 2 cm seperti ini. Nah, setelah kita potong 2 sentian seperti ini, kita panggang, nanti baru kita belah 4. Kalau teman-teman ada panggangan, berarti ini nanti dibelah 4 aja, langsung ditusuk ke tusuk sate. Oke, ini kita potong, terus kita akan panggang di teflon. Nah, ini yang udah saya potong bulat-bulat seperti ini, sekarang kita panggang di teflon. Kita akan panggang di teflon dengan api kecil. Kalau pisangnya udah masuk semua, sekarang kita tutup. Nanti setelah beberapa menit kita akan balik sampai matang, atas dan bawahnya baru kita potong-potong untuk dijadikan sate. Sekarang kita balik pisangnya. Sudah dibalik semua, kita tutup lagi. Nah, untuk satenya itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan 1 buah pisang besar, bisa juga dengan bentuk seperti ini, langsung ditusuk satenya. Kalau saya mau versi yang kecil-kecil, makanya saya belah 4, karena biar gampang juga dimakan sama anak-anak. Jadi pisangnya ini kita belah 4, nanti kita tusuk di sate. Ini kita ulangi prosesnya sampai semuanya terbelah jadi 4 seperti ini. Nah, jadi 4 bagian seperti ini, nanti baru kita tusuk di sate. Nah, sekarang ini udah saya potong-potong semuanya. Potongan ini akan saya tusuk ke tusuk sate yang tadi. Nah, di tengah-tengahnya. Nah, makanya pisang yang digunakan itu jangan pisang yang terlalu matang, jadi nanti ini akan lembek, nggak bisa. Yang penting pisangnya matang aja, jangan sampai lembek. Ini kita tusuk seperti ini. Kalau mau lebih rapi berarti disesuaikan ukurannya. Ini mungkin nggak terlalu rapi ya. Ini ditusuk semuanya sampai jadi sate semuanya itu. Nah, ini udah jadi satu. Kita tusuk lagi.
Ini kelebihan, kita dorong lagi. Iya. Oke. Nah, ini pisangnya udah saya tusuk semua di tusukan sate. Sekarang kita akan balurin dengan kacang yang sudah kita haluskan kasar. Jadi saya balurin nih kacang tadi yang sudah dihaluskan secara kasar gitu ya, ditumbuk kasar. Nah, kita tekan seperti ini sampai lengket dengan pisangnya. Nah, kalau udah kita masukkan dulu ke tempat yang lain. Terus kita ulangi untuk semua tusuk satenya. Ini pisang yang sudah saya balurin dengan kacang. Sekarang kita akan buat coklatnya. Sebagai biasanya kan kalau sate itu pakai kuah padang atau kuah yang lainnya. Sekarang kita pakai kuahnya kuah coklat. Jadi coklat dan selai kurmanya kita aduk sampai jadi kayak pasta gitu. Baru nanti kita tuang di atas pisang ini. Nah, ini bubuk coklat dan selai kurma tadi. Sekarang kita siram dengan air panas. Nih. Terus kita aduk-aduk sampai jadi kayak pasta. Ini coklat sama selai kurma yang sudah jadi kayak pasta gini. Sekarang kita siram ke atas pisang. Nah, boleh juga dibalurin, tapi saya lebih suka kayak gini karena kayak kita makan sate di luaran ya. Sekarang ini udah saya siram tadi dengan coklat. Sekarang terakhir kita tabur wijen di atasnya biar lebih cantik lagi. Ini ditabur biasa aja. Ini sudah jadi sate pisang coklat. Di atasnya saya beri topping wijen yang disangrai untuk mempercantik dan menambah gurih pastinya. Nah, jadi kita bisa menikmati pisang dengan cara yang lain dan sehat pastinya. Ini cocok untuk semua usia, bisa untuk anak-anak, orang tua, remaja apalagi pasti lebih suka gitu ya, ada coklat-coklatnya. Sekarang saya mau coba rasa dulu sate pisangnya. Ini saya ambil yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sekali. Manis dari pisang, manis dari kurma, dan gurih dari kacang dan wijen. Ini dijamin pasti enak. Teman-teman kalau misalnya mau beku, berarti ini coklatnya nggak cair seperti ini ya, berarti bisa dibekukan dulu nanti baru dimakan. Kalau saya nih nggak nyampe beku karena udah keduluan habis gitu. Nanti teman-teman boleh dibekukan kalau mau menunggu sampai keras itu ya coklatnya. Terima kasih teman-teman telah menonton ketiga resep dari satenya untuk cemilan sehari-hari bagi yang sedang menjalankan hidup sehat. Semoga bisa terinspirasi dan bisa dicoba di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.